Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita masuk pada materi ini, judulnya Syariah Financial Inclusion untuk pengembangan UMKM dan agrobisnis. Ini merupakan tulisan-tulisan saya yang sudah dimuat dalam beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, tugas teman-teman adalah membaca materi ini sampai selesai, karena saya sudah menyiapkan ini babak belur, mati-matian. Saya menulis ini mulai dari 2015. Nah, ini ada yang dimuat di jurnalnya, di konferennya Universitas Airlangga waktu itu tahun 2015, dan ada jurnal satu tulisan yang dimuat di jurnal internasional terindeks Scopus insyaallah tahun 2019 kemarin. Nah, maka teman-teman harus membaca ini sampai selesai, dan ukurannya teman-teman bisa menyelesaikan kuis dengan nilai terbaik. Semuanya harus nilainya 10, tidak boleh kurang. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini sampai panjang lebar karena saya sudah menyiapkan ini lama sekali ya. Kalau teman-teman tidak membaca ini berarti tidak menghargai saya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Silahkan membaca ini sampai selesai. Ini banyak data-data ya, banyak data-data, baik data lama maupun data baru. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, perkembangan financial inclusion, perkembangan literasi keuangan di Indonesia maupun di tingkat global, bagaimana lembaga keuangan mikro itu melayani sektor agrobisnis, terutama kelautan dan agrobisnis pertanian ya. Ini misalnya ya, ini satu contoh agriculture small business karakteristik yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation dari Bank Dunia misalnya tahun 2014. Ini memang lembaga keuangan mikro itu ini menghadapi masalah yang rumit ya. Di satu sisi dia higher operational cost, di lain sisi dia higher credit risk, jadi resiko kredit yang tinggi dengan biaya yang tinggi. Maka tidak sederhana mengelola lembaga keuangan mikro itu, apalagi kalau pengelolaannya ecek-ecek gitu, nanti bisa tumbang di tengah jalan. Higher operational cost itu dengan ciri-cirinya karena ini internasional ya, tidak hanya di Indonesia. Yang pertama, low population density. Jadi di desa-desa itu kan, kalau di Afrika itu jaraknya antar desa, antar rumah itu kan jauh, tidak seperti di Indonesia. Terus misalnya geographic dispersion, jarak geografi ya, jarak antar satu desa atau satu komunitas dengan komunitas lain. Misalnya ada poor rural road and infrastructure. Jadi infrastrukturnya jangan bayangkan kayak di Indonesia. Di Afrika itu parah sekali. Di Indonesia ini lumayan kita infrastruktur desa, apalagi di Jepara ini sudah nggak ada jalan yang tidak beraspal, kecuali misalnya di Papua atau di Sulawesi atau di Maluku Utara. Itu banyak desa yang harus berjalan kaki berhari-hari atau berjam-jam. Kalau kita di Jawa ini kan tidak begitu.
Lalu apa? Seasonal demand. Nah, misalnya permintaan musiman. Kenapa permintaannya musiman? Karena ya panennya juga musiman. Apalagi intensive monitoring atau site visit. Jadi untuk memonitor satu anggota atau satu nasabah dengan nasabah lain itu tidak mudah dengan jarak yang seperti ini. Makanya dia higher operational cost. Terus apalagi higher credit risk. Nah, credit risknya itu di agrobisnis itu tinggi. Ini di tingkat internasional ya, tidak hanya di Indonesia, tapi ya semua. Apalagi karena apa? Ada crop production risk. Nah, ini panen, karena dia tergantung panen. Nah, kalau gagal panen habis itu. Apalagi seasonality of cash flow. Nah, cash flow-nya itu tergantung musim. Misalnya orang pelaut misalnya ya, orang kedung sana itu. Duitnya nek ketigo karena panen garamnya atau dapat ikannya nek ketigo, nek rendeng kayak gini, wah, siapa yang berani melaut? Itu bisa habis itu dimakan ombak. Apalagi irregular loan payment. Nah, pembayarannya tidak seperti pembayaran pegawai atau dosen atau pegawai negeri. Karena apa? Dia kadang di duit, kadang ora begitu. Maka ini higher credit risk. Apalagi individual credit assessment. Nah, kreditnya itu sifatnya individual, tidak grup ya. Terus apalagi limited access to market. Nah, akses kepada pasar itu rendah. Misalnya komoditas hampir semua komoditas itu tergantung dengan tengkulak gitu. Price risk, risiko harga. Apalagi government role, nggak ada kebijakan pemerintah itu tidak ada yang berpihak ke sini. Ini di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Nah, itulah kira-kira ini saya jelaskan sekilas ya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman membaca ini sampai selesai. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.